Tiga hero sudah langsung menghilang dari deretan yang dilakukan sudah oleh Todak, Lolita, Yif dan juga Glue yang menjadi korban. Tapi One, Fanny, satu hero lagi. Kaja belum terlihat. Membuka kesempatan untuk Kari bisa nongol juga. Kari, terus juga Kari masih juga banyak banget ada. opsi yang lain. Bahkan kalau kita ngomongin Kari ya, ini aku belum tentu yakin kalau Karinya akan ada di tangan Momo. Momo? Bukan saya. Oh bukan. Karena saya Momo. main roamer ya. Ya Momo tapi di sini. Momo ya. Tapi ini cukup menarik ya dengan fleksibilitas dari tim Todak, Ciku guys, yang bisa ditaruh di posisi god lane, bisa ditaruh posisi jungler, posisi mid juga, Formage yang pernah di posisi XP. Dan jungler ini cukup menarik, tapi tentunya Kari yang Langsung. menjadi first pick dan tentunya prioritas untuk tim Todak sementara. Joy yang terlepas menjadi trade yang cukup mahal sepertinya untuk The Valley. Kita tahu seberapa menyulitkannya Joy dengan electrifying beats, dengan ritmenya juga. Ini yang membuat Joy akan sedikit sulit ditangkap. Kira-kira inisiator seperti apa yang akan diamankan oleh tim Todak kali ini untuk menangkap ke arah Joy? Apakah mereka mau bawa ke bawah ke arah Minsitar? Iya, karena sejauh ini ya untuk menangkal bagaimana Assassin nantinya mungkin bisa dikeluarkan aja oleh pemain Todak. Hilda masih ready loh. Hilda masih standby karena kita tahu kan beberapa hal belakangan ini. Valentina ternyata yang diamankan. Bahkan kemarin Todak hero signaturenya mereka nggak pernah ambil di saat melawan Araki kemarin dan mereka pun merasakan itu semua. Tapi ini Impactnya gimana? udah pick yang bisa dibilang solid pick banget bagi para pemain dari tim The Valley. Kalau kita ngelihat pick dari tim Todak, Kari ini masih belum tahu loh akan dibawakan oleh siapa. Iya. Perbedaannya dengan The Valley adalah ketika ada Valentina berarti Valentinanya akan ada di tangan Hun. Awalnya aku mengira bahwa ini bisa jadi Joy-nya menuju ke area mid lane juga. Tapi ketika sudah ada Valentina di sana, otomatis kemungkinan terbesarnya hadir Joy ini akan ada di EXP lane. Yap. Teman-teman dari Todak bisa saja menutup membawa hero EXP lane yang bisa memanfaatkan durability atau bahkan efek immune terhadap lawannya seperti Joy, seperti salah satu contohnya Lapu-Lapu Oke. yang baru bakalan di-pick. Dan ada satu lagi Hayabusa. sebenarnya, nggak cuma Lapu-Lapu, yaitu adalah Khalid yang sebenarnya secara match up melawan Joy di EXP lane masih oke lah. Masih oke untuk Khalid. Oh, Oke. Fredrin ternyata. Fredrin jungle kayaknya. Menjawab tentunya jungler yang akan diamankan oleh Valley Ini di trio mid sini. gak nih kira-kira? Trio mid maksudnya? Bisa aja jadi roamer kan salah satu. Oh enggak. Valen Si ya? Joy-nya juga kan. Untuk sekarang melihat Joy seperti ini udah kemungkinan besarnya akan menuju kepada Fight Chicken. Oke. Dan sehingga dengan hero Fredrin yang akan ada di tangan dari Mobazin, hal ini akan membuat skema permainan bahwa teman-teman dari The Valley ingin memberikan hero seperti Cloud contohnya Oke. kepada Basic. Karena itu adalah salah satu hero, ya di ban kebetulan. Karena itu adalah salah satu hero yang bisa menahan Kari dengan Blazing Duetnya. Tapi ya apalah daya, Banning Face masih ada di ban yang keempat dan yang kelima. Dan mereka pula yang nge-ban ke arah Hilda ya. Iya dari The Valley sendiri ya, karena mereka nggak mau ada yang bisa dibilang ngerus langsung ke area Mengeluarin assassin juga farmingnya. gak kira-kira? Dan kemungkinan besar juga lebih membuat mereka lebih aman lah di posisi farmingannya dengan posisi yang gak tahu sih, kalau assassin menurut aku kayaknya Dengan nggak tiga bakal- hero awal yang udah ada ya? Iya, Dengan gak tiga hero bakal diambil lagi sama The Valley karena mereka pasti Kayak akan itu bukan ngebawa gameplaynya Fredrin ini ke Mobazin jungler. gak sih? Bawa Iya. assassin. Kayak dia pasti bakal bawa tank jungler, fighter jungler juga jarang. Kayaknya lebih dominan untuk marksman jungler. Seperti Granger salah satu Granger contohnya. Iya Granger atau bahkan Roger Yushinshin. Tapi untuk sekarang Kadita juga bakal di-ban. Karena kita tahu sendiri bagaimana mengganggunya Kadita ke arah belakang ketika nantinya ada 3 hero yang akan mengacak-acak di lini depan. Ini kan 3 hero-nya bisa mengacak-acak banget nih di lini depan. Iya. Terus udah ada lapu-lapu. Jadi otomatis yang hero mengganggu untuk ke arah backline itu tersisa di area mid lane. Sehingga Kadita mid lane benar-benar ditutup untuk saat ini. Sehingga nantinya untuk bisa bilang untuk setup team fight, teman-teman dari The Valley itu hanya mengandalkan bagaimana sisi power dari Energy Eruption yang dimiliki sama seorang Fredrin. Cuma untuk sekarang menurutku tinggal gimana maksimalin untuk lagi-lagi Matilda di ban, hero-nya Super Shark ini bener-bener gak dikasih loh. Lolita, Matilda, Iya. abis hero-nya. Benar-benar dihabisi dan Kufra sepertinya akan menjadi pilihan terakhir yang dimana kita tahu dengan inisiasi yang dibuka sama Super Shark dengan follow up yang begitu cepat juga dari The Valley ini ngebuat Super Shark-nya juga nyaman banget melakukan inisiasi kapanpun, apalagi dengan hero-hero inisiator seperti Kufra, Lolita Maltida yang sudah dibuang. Jadi nggak menutup kemungkinan, apalagi kita tahu dari Hayabusanya yang bisa ditangkap dengan satu buah Tyrant Yep. Revenge. Karena mau gak mau ya, ini dengan Kufra pun ya mereka adalah akhirnya yang emang nabrak entah itu front to back ataupun memang bisa langsung masuk Iya. ke backline ya. Karena itu pun masih 50-50 kan. Bau-baunya ya, tapi ya ini bakal menuju ke arah Lilia dan Ruby. Karena yang bisa menghentikan
3 hero frontliner atau bahkan 4 hero yang menuju ke arah depan atau menzoning out itu cuma Lilia dan juga Ruby. Tapi untuk sekarang Faramis. hadir Faramis dan Ruby. Ini 2 hero yang bahkan menurutku Faramisnya sendiri damage-nya nanggung. Jadi hanya mengandalkan Hayabusa dan Kari. Namun dengan seperti ini berarti ada kemungkinan bahwa Yumski lah yang akan membawakan Faramisnya. Agar nanti gameplay Babysit lebih bisa dimaksimalkan. Sehingga Momonya sebagai Kari nanti dia bakal bermain lebih safe karena ada Cloud Altar. Cuman ada Valentina loh di sebelah loh. Itu dia lagi masalahnya. Ini bisa ngokopi 2 sih. Iya, Ke arah Cloud Altar bisa, Yep. Time of Fendi juga bisa. Oke, let's see seperti apa dengan ada Kufra juga. Lini belakangnya kemungkinan udah mulai nggak aman juga nih dimiliki oleh teman-teman dari Todak. Karena plus minus dari Fredrin yang menjadi jungler. Tidak akan ada efek kejut lagi nih. Flicker, energi eruptionnya yang bisa dia manfaatkan untuk bisa menabrak. Dia knock up apapun itu. Iya. Sekarang kalaupun memang dia menjadi jungler hanya ada retribution di dalam tubuhnya. Bagaimana caranya untuk ke belakang? Sementara yang di bagian dash depannya ability-nya juga kan terbatas. iya. Terus hanya mengandalkan bagaimana mungkin bisa dibilang sedikit reduction cooldown dari energy eruption dan itu membutuhkan 1 kristal. Yap. Jadi mau tidak mau harus secepat mungkin bisa dari Mobazen untuk memaksimalkan invasi jungle agar nantinya dia tidak ketinggalan untuk dari segi zone out. Karena kalau misalkan The Valley tidak mendapatkan lini depannya, otomatis mereka akan kesulitan untuk langsung menuju kepada lini belakang dari tim Todak itu sendiri. Oke, ini dia ya. 5 hero dari masing-masing tim pun sudah diamankan. Dan ini adalah bentuk dukungan yang langsung hadir dari tenis indoor Senayan. Semangatnya sudah mulai berasa. Sudah mulai berasa tentunya dan hari ini cukup ramai. Ramai loh. Di posisi lower bracket yang bahkan kita tidak menduga-duga ternyata supporter dari kedua belah tim begitu bersemangat dan langsung saja kita memasuki game pertama dari Best of 3 Series lower bracket match kita. Oke. Kekurangan high ground, akankah itu yang terjadi? Prof dari Enggak Todak. sih, mereka mau nabrak sebenarnya. Sebenarnya mereka mau nabrak tapi Mereka mau ngasih Momonya makan sebanyak mungkin dengan cara Ruby sama Faramisnya bareng sama Hayabusa ini mengacak-acak mainnya bertiga berarti mereka. dan aku Lihat. suka pick ini sih, pick Brody-nya sih, Be. Ya, Pick Brody sebenarnya ngejawab banget agar nantinya Cloud Altar bisa diganggu dengan Torn 4 Memory. Ya. Hanya saja untuk sekarang Hun, dia benar-benar kesulitan untuk farming karena mau bagaimanapun Ciku guys bisa melakukan poking damage dari jauh sementara Hun harus mengandalkan Arcane Shard-nya agar dia memiliki escape ability dengan dash. Yap. Terlihat Yumski kali ini udah mulai beredar aja masuk ke dalam area yang dimiliki oleh The Valley. Guna untuk bisa menghancurkan bagaimana estimasi waktu. Bahkan untuk kali ini tertinggal dari si farmingan. Coba lihat maju lagi dia Cimomo. Iya, dan untungnya masih bisa diamankan oleh Mobazen, terpaksa menggunakan retribution terlebih dahulu. Sehingga mungkin nanti dari objektif turtle yang harusnya masih dimiliki oleh dari kedua belah jungler sih. Karena posisi dari Mobazen tentunya dengan cooldown retributionnya ini harusnya udah ada nanti di objektif turtle pertama. Ya, tapi yang paling penting adalah Fight Chicken dengan menggunakan satu buah vengeance spell-nya sih. Yap. Jangan sampai nanti terbawa dari tim Todak untuk melakukan semua skillnya atau basic attack-nya menuju kepada Fight Chicken. Oke. Karena akan sangat sayang sekali ketika nanti ternyata damage reduction-nya akan lebih aktif ketimbang damage yang masuknya lebih banyak. Iya, malah bertimbal balik ya ke arah pemain-pemain Todak. Jadi Todak yang akan Jadi rugi. bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari The Valley. Tapi permainan yang bisa dibilang cukup proaktif. Gak terlalu aktif tapi gak juga terlalu agresif. Tapi kali ini dari pergerakan rival yang sudah sempat dihentikan oleh Super Shark kali ini di area bawahnya. Gak akan terlalu di overcommit juga oleh tim The Valley. Ya, itu adalah sebuah Tyrant Revenge yang bagus banget dari Super Shark Yes. agar memicu bagaimana retribution point daripada sosok rival. Dan untuk sekarang Turtle, Bayu BS Gold udah mulai muncul nih loh. Setup mungkin bakal dibuka tapi kayaknya bakal ada sebuah Oke. Bandit yang connect dan bahkan satu buah Shadow Kill Papulung berusaha untuk menumbangkan pemain-pemain dari The Valley. First blood yang berhasil didapatkan oleh pemain-pemain The Valley Bandit Phoenix kali ini membuat tim Todak mampu untuk mendapatkan objektifnya. Yap, kehilangan satu player membuat mereka pun harus mundur teratur Fight Chicken. Apabila memang ingin maju sekarang, resikonya gede banget. Turtle Slam presented by UBS Gold pun berhasil diamankan oleh Todak. Ini yang pertama, tidak ada lagi gangguan diciptakan. Tapi di bagian tadi Prof, selain dari memang mengganggu ataupun nge-trigger dari retribution, apakah itu memang momen dia ingin nembak ke Hayabusa yang ada di dalam rumput, tapi kenanya ke dalam monster gitu? Enggak, emang itu kebetulan kena ke arah Hayabusa dan memaksakan mau tidak mau munculnya sebuah retribution kan. Karena kalau misalkan tadi teman-teman The Valley itu mau komit, sebenarnya nggak bisa juga karena mau bagaimanapun masih ada Quad Shadow yang ditahan. Yap. Ya. Di satu sisi lainnya karena memang kebetulan The Valley melihat potensi bahwa Turtle 7 detik lagi akan muncul. Hal tersebutlah yang mereka set up, tapi ternyata Mobazen-nya juga dalam keadaan yang sangat sekarat.
Dan itu dikarenakan Formace serta Chiku guys, yang mereka berdua saja ini udah cukup banget untuk memberikan dealing damage kepada teman-teman dari The Valley. Apalagi dengan pokingan damage yang kita tahu sendiri untuk sekarang Breath of Fighters. Tanpa modal item itu udah sakit banget. Tapi kali ini Shadow Kill mulai dibuka begitu saja, ngebuat pemain-pemain dari The Valley harus mundur terlebih dahulu. Hun yang udah nge-copy ke arah ke altar terpaksa ngebuka hal tersebut sehingga membuat pemain-pemain dari The Valley ini lebih secure, lebih safe aja dan tidak akan ada yang terpick off. Ini dua sisi yang dimiliki oleh pemain dari Todak pun udah kelamaan udah mulai terlihat ya bagaimana efek gangguannya untuk mengganggu bagaimana pola pikir yang dimiliki oleh Hun. Dia mau ngambil yang mana dulu? Iya. Dia mau ngambil Founder atau dia mau mengambil ke arah dari ke altar karena sekarang dari Mobazine udah mendapatkan gangguan lagi. Coba lihat basicnya mendapatkan free space bagian belakang tapi ada ke altar yang udah langsung dikeluarkan, hanya saja basic belum memiliki damage yang cukup, bahkan dari tonapan memorinya aja masih ditahan loh. Iya, masih ditahan, nggak mau mungkin terlalu berkomit ke arah Super Shock karena mungkin tujuan mereka adalah gimana numbangin basic terlebih dahulu. Tapi kali ini lihat rival bakal mulai masuk begitu saja. Satu buat Tyrant Rage yang benar-benar sempat ditahan oleh seorang Yamski. Tyrant Rage yang di cancel dengan satu buah Donawarkin dan bahkan menyelamatkan hidup seorang rival, Pak Pulung. Oke, coba lihat barusan Yamski aja masih selamat dan ada pergerakan defense jika memang masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Todak. Sedikit lagi Epitrisa. Chico guys langsung mendapatkan akibatnya, bahkan Vegan diaktifkan tapi Fight Chicken pun mendapatkan hal yang sama. Tapi Formace pun tumbang di area mid berkat satu buat Donawarkin memori dari seorang basic kali ini dan membuat Turtle Slain Bio Base Gold berhasil untuk diamankan oleh tim The Valley. Ya mau bagaimanapun setup dari The Valley sebenarnya udah terlalu bagus. Dan menahan Super Shark bukanlah jawaban bagi Yumski. Karena Yumski sebenarnya harus membatalkan bagaimana Super Shark dengan setup dan juga bagaimana Mobazen ketika dia membuka sebuah lini untuk dimasuki dari basic. Lihat sekarang basicnya dia udah punya Blade of Despair, jadi secara damage dia sangat cukup sekali untuk bisa menumbangkan lini depan atau bahkan lini belakang sekalipun. Dan buat sekarang memang tugas dari tim Todak adalah melakukan serangan balasan, counter attack, counter setup. Jangan sampai malah mereka yang membuka teamfight terlebih dahulu, apalagi dalam keadaan Hunnya dia pegang Cloud Altar. Yang ada teman-teman The Valley bisa lebih nabrak ketimbang teman-teman dari Todak dikarenakan adanya Kufra dan juga ini nih Fredrin ini nih yang nanti akan menjadi malapetaka. Apalagi kalau misalkan udah selesai dengan Guardian Helmet-nya. Iya, tapi yang cukup menyeramkan sebenarnya dari rivalnya yang kayak harus agak sedikit ngerem gak sih? Yep. Karena posisi dari Super Shark ini yang jarang banget kelihatan di map, ini yang ngebuat tentunya siapa gak ada yang tahu gitu loh. Ada pergerakan Tyrant Revenge lagi-lagi nih kayak gini. Tapi kalau misalkan rivalnya yang muncul, kalau bukan rival yang muncul, nggak ada yang bisa muncul dari tim Todak. Masalah utamanya adalah tinggal Formace-nya yang mau atau tidak untuk membadani damage dari The Valley. Karena kalau seandainya nanti Yumski yang menjadi badan dari Todak, Super Shark akan sangat mudah mengincar langsung ke arah belakang ketimbang nanti ketahan sama Yumski yang dari tadi kita tahu sendiri. Don Wolf King ini akan sangat membatalkan sekali bagi satu efek Tyrant Rage yang begitu sangat ultimatum bagi sosok Kufra. Jadi serba salah ya? Serba salah. Untungnya Super Shark masih punya smoke bomb-nya di depan banyak loh. Dia punya Joy, dia punya ini, dia punya itu. Tapi konselnya langsung dikeluarkan loh dia Cimomo. Konselnya dibuka tapi sepertinya Yamski bukanlah target yang diinginkan oleh pemain dari The Valley. Dan bagaimana caranya Mobazene mereka coba untuk harus ke arah Orange, tapi kali ini lihat Yamski kalau coba ditangkap satu buka altar. Ini bukan begitu saja oleh Chico guys, dan bahkan defense coba dibalikin begitu saja. Mobazene mencoba untuk menahan di area depannya. Momo dapetin satu buah free space di area backline, tapi saat bakal ditarik dengan satu posisi stampede dan Chico guys ditumbangkan. Basic akan menjadi threat kali ini, namun Fajikan mulai datang dan bahkan rival mencoba untuk bertahan kali ini, namun ternyata Mobazene berhasil ditemukan oleh rival dan Formace berhasil untuk mempertahankan pemain-pemain dari Todak kali ini. Pertukaran 2, 3 bahkan untuk 3. Oke, tapi Fight Chicken masih belum menjarah. Fight Chicken shutdown pun langsung tercipta. Licin banget. Benar-benar pergerakan yang tidak tertebak oleh Fight Chicken. Ya mau bagaimanapun kita tahu sendiri bahwa setiap dash yang dimiliki sama Joy itu memiliki efek immune. Dan ditambah dari awal kita udah bilang bahwa Vengeance spellnya ini akan menjadi penghalang bagi Kari, bagi Hayabusa untuk memberikan dealing damage. Karena ada damage reduction, ada damage reflection juga. Dan hal tersebutlah yang sangat menyulitkan bagi teman-teman Todak untuk mengincar langsung dari depan atau main front to back. Sementara di sisi lain, aku sangat menyayangkan satu flicker dari Momo yang dia gunakan ketika dia masuk atau jump in ke dalam rumput di bagian river. Yang menurutku sendiri bahwa di sini Momo itu kan sosok Kari yang memerlukan sekali posisi kan di belakang.
ketika dia loncat ke arah depan, tanpa adanya persiapan yang matang, tanpa adanya itemnya yang cukup untuk melakukan Phantom Step, menurutku itu adalah sebuah tindakan yang sangat berisiko sekali dan sangat amat menyayangkan satu buah source spell yang begitu mahal untuk 2 menit ke depan. Walaupun udah ada Golden Staff, tapi dia belum punya escape ability tambahan seperti Winter Truncheon atau bahkan Immortal yang setidaknya bisa membaying time agar ketika nanti Momo berada dalam posisi yang offside, dia masih bisa untuk bertahan hidup. Mungkin ketika kayak satu pemain tumbang dari The Valley, mereka nggak menyangka. Ini yang KB udah sempat bahas, Mobazen bisa aja menjadi garda terdepan dari The Valley untuk memberikan efek sisi tambahan. Dengan tentunya knock up dan bahkan bisa dibilang stun yang dimiliki oleh seorang Fredrin ke arah pemain-pemain dari tim Todak. Dan bisa dibilang Momo dengan mungkin bisa dibilang satu hal yang cukup resiko. Itu resiko tinggi banget. Tapi kali ini rival tertangkap di area pitnya. Ini aku bilang ketika dia kelihatan di posisi mapnya, tentunya Super Shell bisa datang dengan satu buah Silent Revenge. Tapi lagi-lagi Yamski mencoba untuk bertahan. Udah mengeluarkan flickernya untuk mundur terlebih dahulu. Tapi The Valley hanya memberikan sedikit peringatan aja Pak Pulung. Ini benar-benar siapapun tadinya pemain yang dimiliki oleh The Valley, mereka lah selain dari Super Shark emang harus maju duluan garda terdepannya. Mohon maaf, Romer kali ini ada di belakang dulu karena ini adalah Kufra gitu loh. Belum lagi tadi fight yang memang sangat besar, miss ekspektasi yang dimiliki oleh Ciku guys juga yang memang masuk ke dalam area pertempuran tepat di tengah-tengah. Oke, dia punya speedy like wheel, dia punya damage yang gede, tapi serangan yang berlapis itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain dari The Valley. Valentina datang cukup belakangan juga untuk berada di dalam area pertempuran itu lagi. Dan bahkan Retribution diamankan oleh Mobazen. Diambil loh. Diambil. Perjauh gap level untuk sekarang rival pun ada di level 12 tapi Mobazen sesaat lagi ada di level 13. Otomatis untuk kontes di area Lord sepertinya The Valley akan lebih siap ketimbang teman-teman dari Todak. Ditambah untuk rival sekarang kalau misalkan dia mau menembus ke arah backline dari teman-teman The Valley, ada banyak hal yang harus dilewati. Terlalu banyak batu sandungan seperti salah satunya Kufra dengan bouncing ball-nya yang sangat bisa meng-cancel bagaimana pergerakan dari Quad Shadow dengan dash-nya. Oke, tapi kali ini dengan Lord yang sudah mulai di-poke oleh pemain-pemain dari The Valley, posisi dari rival ini harus hati-hati banget sih. Dia pasti akan selalu jadi incaran dari Super Shark. Dan bahkan dengan Fight Chicken yang sudah mulai muncul, mencoba untuk mengincar ke arah backline-nya. Kali ini bakal sedikit tertarik, tapi ternyata terkena stun. Dan awal nya masuk, tapi Super Shark ke area backline-nya dengan satu buatan Rage. Dan kali ini Momo bersama dengan seorang yang segitu tumpang begitu saja. Mencoba untuk bertahan, dari Formes terkena down. Satu versus everybody, tapi Formes akan langsung diruntuhkan oleh pemain-pemain dari The Valley. Dan 3 bahkan 4 pemain hilang Pak Pulung. Super Shark again and again. Siapapun pemain Kufra dari kemarin kayaknya selain dari Erwin dan siapapun itu kayak memberikan begitu banyak kejutan untuk gameplay dari Kufra itu sendiri. Dan kali ini teriakan di belakang kita sudah sangat menggelegar sekali. Wow. Kesempatan dari The Valley mencoba untuk melakukan endgame secepat mungkin, tapi kali ini Yamski menahan dengan satu buah Emo Bandit. Dan Messi mencoba untuk menahan dengan satu buah tawaran memori. Namun pemain-pemain dari The Valley masih bisa dipukul mundur. Masih mau lebih. Rival yang mulai mundur dari belakang Super Shark dengan satu buah tawaran lagi dan lagi membuat Yamski dan Ciku tertumpangkan. Dan kali ini lihat efek terrified dari seorang Moon mencoba untuk mengusir pergerakan bola. Recall dari kedua belah pemain. Klasik Tidak Mobazen. ada yang mau mengalah. Mobazen. Ini masalahnya Fredrin ketemu lapu-lapu. Ini kayaknya M17 baru kelar tuh Iya, berdua kayaknya berantem nggak ya. selesai deh. Ya mau bagaimanapun durability yang Capek dimiliki kita. sama masing-masing hero, terutama Mobazen dengan satu buah Guardian Helmet yang akan memperlama bagaimana full HP yang dimiliki sama Fredrin. Dan kalau misalkan kita bakal melihat dari replay yang akan hadir sesaat lagi, ini adalah sebuah skema teamfight berkelanjutan atau continuous teamfight yang tidak akan ada henti-hentinya ketika Super Shark memiliki ultimate dan juga Tyrant Revenge. Beberapa kali di cancel, tapi beberapa kali juga mereka mampu untuk memberikan sebuah setup manis yang ternyata walaupun harus bertukar nyawa dari Super Shark, tapi itu tugas dia. Sebagai roamer mau tidak mau, kalau misalkan ada resiko dengan menggunakan Kufra, salah satunya adalah menukarkan atau trade dari point kill-nya, ya dia akan melakukan hal tersebut. Dan bahkan untuk sekarang Super Shark Gila. sadar betul bahwa nanti Ciku guys akan menjadi malapetaka di momen-momen late game. Jadi dia sangat mempersiapkan sekali untuk saat ini menuju kepada Radiant Armor. Oke, conceal play udah mulai dibuka. Kali ini siapa yang bakal coba diculik? Momo bakal mencoba untuk bertahan. Wah, terlebih ketinggalan. dahulu. Tapi kali ini lihat dari Yamski bakal tertinggal di area depan. Cut juga mencoba untuk menahan. Namun ternyata damage dari pemain-pemain The Valley begitu besar. Lihat Magikan mencoba untuk mengejar Momo di
di area backline-nya. Formace bertahan dengan satu Bob River Fighter, namun ternyata dua pemain cukup untuk The Valley ditumbangkan. Tapi kali ini Super Shock bersama dengan kawan The Valley mencoba untuk masuk ke area base dari tim Todak. Dan bahkan lihat The Hun mencoba untuk mengusir pergerakan Momo. Dan bahkan rival tidak bisa berbuat terlalu banyak, hanya bisa keluar dan masuk dengan Quad Shadow, nge-clear secepat mungkin Pak Pulung. Ada satu move yang cukup terlambat yang memang dilakukan hingga membuat atau bahkan mungkin tidak perlu. Biarkan saja, tapi ada plus minusnya. Anda tadi memang konsel yang dikeluarkan dan tidak terkena like yang dikeluarkan oleh Kari. Ya. Mereka bisa aja nyerang ke arah Kari. Bisa aja. Kalau tadi Karinya juga selamat, dia mengeluarkan dan mereka ketahuan. Tapi Yumski yang ketinggalan di belakang. Itu serba salah nggak Dan sih Pak itu Pulung? posisinya dari si Paramis jauh banget. Kayak Iya, iya, Yamski-nya daripada Serba dianya. salah Kayaknya jadinya. dia kayak mengorbankan dirinya, tapi Yes. masalah utamanya adalah Chikugas juga tertangkap. Kalau Chikugas tadi tidak tertangkap, mungkin akan beda cerita. Iya. Akan ada sebuah skema permainan yang berbeda lagi. Harusnya. Atau bahkan ada sebuah counter setup, dan itu adalah permainan dari Todak yang belum dari menit pertama sampai menit ke-14 kita lihat. Karena itu adalah salah satu cara agar mereka bisa memenangkan kondisi team fight di mid game nanti. Tapi ini udah sulit banget sepertinya untuk tim Todak di game pertama. Lord Slain by UBS yang diamankan oleh The Valley dengan posisi 9,8 ribu Yep. gold perbandingan. Lihat basicnya 11 ribu sendirian. Ini udah bahkan dari kalau kita bandingin sama Momo, ini udah terlalu terpantau cukup jauh. Ya, semenjak team fight yang di early game tadi terjadi, apalagi di area mid lane-nya, kebetulan The Valley berkumpul berlima mendapatkan objektif, otomatis secara individual di sini Basic akan mengungguli sekali ketimbang Momo yang hanya mengandalkan bagaimana pattern farming yang tersisa dari loose condition-nya Todak. Yes, betul sekali. Dan sekarang tinggal gimana sih dari The Valley? Mereka dapetin lagi. Ini Wah, konsil lagi nih. konsil lagi yang Dan bisa ada dibuka. flicker super shark-nya. Nah itu kemungkinan besar Wow. apakah akan ada inisiasi tapi ternyata dibuka dong. Ketahuan. Ketahuan. Dan kali ini apakah dari Super Shock mencoba untuk masuk terlebih dahulu. Lordnya bakal coba ditunggu. Tapi ternyata dari The Valley mereka mau untuk mendorong Super Minion di area bawah. Sementara pemain-pemain dari tim Todak masih mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Benar-benar bersabar banget, sementara dari Pacik yang maju ke area belakangnya mengincar ke arah Momo kali ini dengan satu buah Electrifying Beat, namun ternyata Lordnya masih bisa ditahan. Mau basin, oh tapi ternyata dari Yamski menggebuka dengan satu buah Emo Bandit, dibalaskan What? dan bahkan dibalikin keadaannya, tapi Super ternyata Shock. Super Shock dengan satu buah Tyrant Rage-nya dan bahkan Appreciation Ward dari seorang Mubasin membuat tim Todak kehilangan 3 pemainnya. Tapi Formace mencoba bertahan tapi rival hilang begitu saja dan The Valley mereka mencoba untuk mencari wipe out, namun pemain-pemain dari The Valley tidak butuh itu semua karena mereka langsung base dan base. Standing applause for Super Shock di tengah-tengah pertempuran. Bisa-bisanya dia sampai ke Kari loh, Prof. Bener-bener connect. Tyrant range-nya oke. Hilang Karinya.